wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Om Andre dalam membahas soal TPS secara khusus pemahaman bacaan dan menulis. Oke, baiklah. Langsung saja kita mulai untuk nomor pertama. 1. Pertanyaannya adalah kalimat 1 dikembangkan dari pada pertanyaan kalimat nomor 1 yang ditanyakan adalah kalimat intinya. Kita lihat bersama-sama kalimat 1. Keberhasilan pemerintah, ada tanda baca koma, perhatikan tanda baca koma. Oke, tanda baca koma. Dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kurung buka BKKBN, kurung tutup, dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, perhatikan ada tanda baca koma di sini. Dilanjutkan dengan mengantarkan bangsa Indonesia memperoleh bonus demografi. Kalimat ini memiliki aposisi atau keterangan di luar bangun kalimat keseluruhan, diberi batas koma. Sehingga posisi keberhasilan pemerintah itu subjek, kemudian mengantarkan predikat, sisanya objek. Nah, berarti kalimat ini dikembangkan dari keberhasilan pemerintah langsung pada kata mengantarkan bangsa Indonesia. Kita lihat mana yang paling tepat. Lihat pada pilihan E, keberhasilan pemerintah mengantarkan bangsa Indonesia memperoleh bonus demografi. Inilah jawabannya. Oke. Jadi dari kata dalam sampai dengan Indonesia ini bukan jabatannya sebagai subjek. Kita selesai nomor 1. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Pertanyaannya. Penulisan kata tidak tepat terdapat dalam kalimat A1, B2, C3, D4, E5. Kita lihat pada kalimat 1. Keberhasilan pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengantarkan bangsa Indonesia memperoleh bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012 hingga 2045 dengan peluang antara tahun 2008 sampai dengan 2031. Oke, di sini kata-katanya semua sudah tepat. Kalimat 2 juga sudah tepat, tetapi coba kita lihat pada kalimat nomor 4. Perhatikan di sini ada kata ketujuh. Ketujuh. Oke. Nah, dalam POEB, penulisan bilangan tingkat yang menggunakan angka, maka digunakan tanda hubung. Nah, jadi harusnya ke strip 7. Jadi jawabannya adalah kalimat keempat. Atau dengan kata lain pilihannya adalah D. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Pertanyaannya, manakah kalimat efektif? Ciri kalimat efektif adalah kalimat yang polanya benar dan maknanya jelas. Jadi tidak ada kesalahan. Jelas subjeknya, jelas predikatnya, maknanya tidak berlebihan dan tepat penggunaan kata-katanya. Mari kita lihat bersama. Nomor 3, kalimat 1. Efektif. Keberhasilan pemerintah, oke ini subjek, sudah tepat. Tadi sudah kita bahas, predikatnya mengantarkan, sisanya objek. Kita lihat kalimat 2, berarti jawaban tepat adalah kalimat 1. Tapi kita perhatikan dulu, di mana kesalahan kalimat 2, 3, 4, dan 5. Kalimat 2. Bonus demografi itu, oke ada subjeknya, adalah predikatnya suatu kondisi di mana secara kuantitas. Nah, perhatikan kata di mana. Oke, ini kurang tepat penggunaan kata di mana. Karena ini mengambil dari istilah asing. Jadi seharusnya kalimatnya bonus demografi itu adalah suatu kondisi dengan secara kuantitas. Nah, jadi kata di mana sini kurang tepat. Kita lihat kalimat ketiga, kesalahannya di mana? Bonus subjek
yang konon tidak didapat dengan tanpa usaha. Nah, perhatikan ada kata dan bahkan, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Kita lihat lagi nomor 4. Kesalahannya di mana? Dengan demikian, sebagai sebuah bonus, maka lihat penggunaan kata maka ini tidak boleh pakai koma. Jadi yang boleh pakai koma adalah tetapi, sedangkan, melainkan, padahal. Kalimat 5. Posisi yang membanggakan untuk kita. Ini jelas kalimatnya tidak efektif. Karena ini hanya ada subjek, tidak ada predikatnya. Dan penggunaan komanya juga salah. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah kalimat A atau kalimat 1. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, jadi kita diminta mencari pernyataan yang tidak terdapat dalam bacaan. Oke. Kalau kita baca secara teliti, BKKB yang kalimat A, BKKBN berhasil dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Ini terdapat di bacaan pada kalimat 1. Bangsa Indonesia diperkirakan akan memperoleh bonus demografi pada tahun 2012 hingga 2045. Ini juga ada di bacaan. Coba kita perhatikan kalimat pilihan E. Indonesia adalah salah satu negara kekuatan ekonomi ke-7 dunia pada tahun 2030. Pernyataan E ini bertentangan dengan kalimat 4. Pada kalimat 4 dikatakan ada kata diproyeksikan. Diproyeksikan artinya belum terjadi. Kemungkinan, masih prediksi. Sementara pada kalimat 5 dipastikan sudah terjadi. Indonesia adalah satu negara kekuatan ekonomi ke-7 pada tahun 2030. Jadi ini yang kurang tepat, yaitu E. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Pertanyaannya, kalimat yang seluruh tanda bacanya, saya ulangi, kalimat yang seluruh tanda baca di dalamnya sudah tepat adalah, berarti diminta kalimat yang penggunaan tanda bacanya sudah tepat. Kita lihat nomor 1. Keberhasilan pemerintah. Ini sudah tepat komanya dalam hal ini dan selanjutnya. Ada koma lagi, sudah tepat tanda bacanya, betul? Sampai bonus demografi yang diperkirakan pada tahun 2012 hingga 2025 dengan jendela peluang. Di sini ada kesalahan. Antara tahun 2028 sampai 2031, kalau dia antara, maka dia tanda hubungnya ada 2. Itu namanya tanda pisah. Kalau 1 dia tanda hubung, maka di sini ada kesalahan untuk kalimat 1. Kita lihat kalimat 2. Bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana secara kuantitas, betul di sini pakai koma, untuk memisahkan makna. Jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan mereka yang usia tidak produktif. 2 sudah tepat, maka jawabannya B. Tetapi kita lihat dulu, di mana kesalahan kalimat 3. Bonus yang konon tidak didapat dengan tanpa usaha dan bahkan apabila ada kata dan, tidak boleh pakai koma. Kalau hanya 2, ini salah. Kita lihat kalimat 4, kesalahannya di mana? Dengan demikian, komanya sudah benar. Sebagai sebuah bonus, maka. Nah ini keliru. Tidak boleh. Kalau kata maka di tengah tidak boleh pakai koma. Kita lihat selanjutnya kalimat 5. Posisi yang membanggakan koma untuk kita tidak tepat. Tidak boleh ada koma di sini. Nomor selanjutnya, nomor 6, 7, dan 8. Oke, petunjuknya adalah kalimat berikut diikuti oleh 3 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki. A pilihannya atau diganti dengan pilihan yang tersedia. B, C, D, atau E. Langsung kita ke nomor 6. Untuk mewujudkan, apakah mewujudkan kita ganti atau tidak? Tentunya ini salah. Maka kata yang tepat adalah, kita lihat di sini pilihannya. Kata dasarnya wujud, mendapat awalan me, akhiran kan. Maka yang tepat adalah mewujudkan. Ada 2 pilihan.
D. Mewujudkan miring. E. Mewujudkan tidak miring. Karena ini bukan berasal dari bahasa asing, maka tidak miring. Maka jawaban yang tepat adalah E. Mewujudkan. Oke. Kemudian nomor 7. Antar sektor. Di sini dipisah. Oke. Seharusnya ini digabung. Jadi kita lihat pilihan yang tepat. Tentunya bukan A. Dan tidak pakai tanda hubung. Ya, kita lihat yang tepat adalah C. Antar sektor. Digabung tanpa tanda hubung. Nomor 8. Dengan pemetaan kebutuhan itu secara otomatis akan mempresentasikan sektor industri. Kita lihat apakah kalimat ini sudah tepat? Dengan pemetaan ini keterangan. Harusnya koma. Kita lihat mana yang tepat. Dengan pemetaan harusnya koma. A jelas salah. B juga salah. Kita lihat C. Dengan pemetaan koma. Kebutuhan itu secara otomatis akan mempresentasikan sektor industri. Ya, jawabannya tepat adalah C. Karena dengan pemetaan keterangan selanjutnya subjeknya kebutuhan itu subjek. Jadi antara keterangan dengan subjek itu dibatasi oleh koma apabila keterangan itu terletak di depan. Selanjutnya kita bahas nomor 9. Ada teks yang terdiri atas 2 paragraf. Pertanyaan adalah, apakah gagasan pokok bacaan di atas? Saya bacakan paragraf pertama. Manusia senantiasa diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan telah dianugerahkan HAM. Yakni ini menjelaskan HAM. Hak pokok yang harus dilindungi dan dihargai oleh semua orang. Yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir kepada masing-masing orang. Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan pesat ini, manusia berbondong-bondong mengikuti arus perjalanan hidup yang menurut mereka menuju zaman yang semakin serba mudah. Sedangkan zaman dahulu segalanya masih sangat sederhana. Ketika ingin melakukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, mereka merasa lebih sulit mendapatkannya karena terhalang oleh kesederhanaan itu. Belum ditemukan dan diciptakannya teknologi yang dapat dengan mudahnya membantu kebutuhan manusia. Kita lihat gagasan utama di sini adalah bahwa manusia diciptakan dan dianugerahkan HAM oleh Allah. Oke, jadi jawabannya A, nomor 9. Nomor 10. Kalimat 1 dikembangkan dari unsur inti berikut. Kecuali, kita lihat kalimat 1, manusia senantiasa diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan telah dianugerahkan HAM. Yakni hak pokok yang harus dilindungi dan dihargai oleh semua orang yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir kepada masing-masing orang. Pilihannya, manusia diciptakan, ada di sini. Manusia diciptakan. Manusia dianugerahkan HAM. Kita lihat di sini pilihannya. Manusia dianugerahkan HAM. Terdapat pada kalimat pertama, manusia senantiasa diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangan yang telah dianugerahkan HAM. Ada. Kemudian HAM harus dilindungi. Juga ada. Yakni HAM, yakni pokok yang harus dilindungi. Berarti menjelaskan bahwa HAM itu harus dilindungi. Ada. D. Hak pokok harus dihargai. Hak pokok harus dihargai. Kita cari di sini. Hak pokok yang harus dilindungi dan dihargai, ada di sini. Hak pokok harus dihargai. Kelebihan dan kekurangan diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terdapat di sini. Tetapi di sini hanya dijelaskan bahwa manusia senantiasa diciptakan oleh Allah. Bukan Tuhan tentunya, sesuai konteksnya dengan kelebihannya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yang tidak sesuai dengan bacaan. Selanjutnya nomor 11. Manakah kalimat tidak efektif? Kita lihat kalimat 1. Manusia, subjek, senantiasa diciptakan, predikat,
Oke, kalimatnya efektif. Kalimat 2, dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan pesat ini, keterangan, tepat, manusia, subjek, berbondong-bondong, mengikuti predikat, sisanya objek. Kalimat 3, dimulai dengan konjungsi, sedangkan zaman dahulu segalanya masih sangat sederhana. Oke, ini tidak tepat karena sedangkan ini seharusnya terletak di tengah. Jadi ini anak kalimat, induk kalimatnya tidak ada. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat dulu kalimat 4 dan 5. Ketika ingin melakukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, anak kalimat tepat, mereka subjek merasa lebih sulit mendapatkannya predikat efektif. Kalimat 5, belum ditemukan dan diciptakannya predikat teknologi yang dapat dengan mudahnya membantu kebutuhan manusia, ini subjek. Ini kalimat 5 adalah kalimat inversi, efektif. Jadi jawabannya C, kalimat ketiga. Soal nomor 12. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? A. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Terdapat pada kalimat 1, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Oke, berarti bukan ini jawabannya. B. Kemajuan teknologi selalu sejalan dengan kehidupan manusia. Oke, kita lihat. Ini tidak terdapat di sini bacaannya, maka jawabannya B. Tapi kita periksa dulu semuanya. Pilihan C. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Terdapat pada kalimat 2, setiap inovasi diciptakan, oke. Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Terdapat pada kalimat 6, teknologi dalam kehidupan manusia dari beberapa pengertian atas menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. E. Teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kehidupan manusia. Terdapat pada kalimat 7, artinya teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kehidupan manusia. Jadi jawabannya adalah B, yang tidak terdapat dalam bacaan. Selanjutnya nomor 13. Kalimat manakah yang memiliki objek? Kita lihat, objek adalah bagian dalam kalimat yang dikenai oleh predikat. Kemajuan teknologi, subjek, adalah predikat, tidak ada objeknya di sini, bukan A jawabannya. Kalimat 2, setiap inovasi, subjek, diciptakan predikat untuk keterangan, tidak ada objek di sini. Memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia, tidak ada objek di sini. Kita lihat kalimat 4. Kalimat 4. Khusus dalam bidang teknologi, keterangan, masyarakat, subjek, sudah menikmati, predikat, banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Ini objek. Berarti jawabannya adalah kalimat keempat. Ya. C. Selanjutnya nomor 14. Penulisan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Pilihannya kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita diminta mencari penulisan kata yang salah atau keliru atau tidak tepat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Tepat semua. Kita lihat kalimat 2. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Tepat. Kalimat 3. Memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam melakukan aktivitas. Ya, ini tidak tepat. Aktivitas harusnya menggunakan huruf V. Sementara kalau aktif baru pakai F. Jadi aktif pakai F, aktivitas pakai V. Maka jawabannya adalah C, kalimat ke-3. Selanjutnya nomor 15. Pertanyaannya,
Kesalahan penggunaan konjungsi terdapat pada kalimat. Kita lihat kalimat 1 ada kata konjungsi apa? Karena sudah tepat. Karena sebab akibat. Kedua, ada kata setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sesuai dengan kemajuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, sudah tepat. Yang ketiga, maaf. Memberikan banyak kemudahan serta, sudah tepat penggunaan kata serta. Yang kelima, kalimat 5 kita lihat. Namun demikian, walaupun, ada 2 konjungsi. Selanjutnya nomor 16. Kalimat 4 merupakan transformasi dari kalimat. Kita lihat dulu kalimat 4. Khusus dalam bidang teknologi keterangan, oke. Ini bukan dari kalimat inti, yang diminta kalimat inti karena transformasi adalah kalimat perluasan. Masyarakat, subjek. Sudah menikmati, predikat. Banyak manfaat dan selebihnya adalah objek. Kita lihat, intinya adalah masyarakat sudah menikmati banyak manfaat. Mana yang tepat? Masyarakat menikmati manfaat. Oke, jawabannya tepat adalah B. Sangat mudah. Selanjutnya, soal nomor 17 dan 18. 17 kita lihat di sini. Petunjuknya, kalimat berikut diikuti oleh 4 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki A atau diganti dengan pilihan yang lain, yaitu B, C, D, atau E. Kita lihat soal nomor 17. Homo sapiens. Homo sapiens dengan manusia purba Denisovan. Oke, penulisan yang tepat yang mana? Kita lihat ini perlu diperbaiki karena Homo sapiens dari bahasa asing, maka penulisannya harus huruf miring. Oke. Homo sapiens dalam kurung miring dengan manusia purba, Denisovan. Denisovan miring. Maka jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 18. 18 dibacakan dulu soalnya. Hasil kajian mereka dipublikasikan di jurnal internasional Cell Press. Artinya Cell Press ini adalah nama jurnal. Sama halnya dengan judul buku, nama dokumen, surat kabar. Sehingga dia harus ditulis miring. Maka jawaban yang tepat adalah Cell Press. Kita lihat pilihan D. Ya. Miring. Karena merupakan nama jurnal. Nomor 19 dan nomor 20. Melanjutkan soal 17 dan 18 tadi. Kita lihat nomor 19. Analisa DNA. Perlu diperbaiki atau tidak? Jelas, perlu diperbaiki. Karena yang benar adalah analisis, bukan analisa. Dan tidak perlu miring. Jadi pilihan B salah. Yang tepat adalah pilihan E, analisis DNA. Oke. 20. Soal nomor 20. Meliputi Sumatera hingga Papua dan Papua Nugini. Jawaban yang tepat adalah Sumatera, nama geografis huruf besar, S-nya betul, hingga huruf kecil. Papua, nama geografis betul, P-nya huruf besar. Dan Papua Nugini, nama sebuah negara geografis juga huruf besar semuanya. Jadi jawabannya A, tidak perlu diperbaiki. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa melihat atau memfollow di Facebook Bimbel Senyaman di Rumah, Instagram Bimbel Serambi Edukasi,
dan di YouTube Serambi Edukasi. Atau untuk mengetahui lebih lanjut tentang bimbel Serambi Edukasi bisa menghubungi nomor WA 0852 0734 2952 atau nomor telepon 0821 6482 6830. Sekian dari saya, terima kasih.